Shalom, selamat sore jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Wanita Ester pada sore hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, sudah lunas dibayar. Mari sebelum kita masuk dalam perkenaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami telah memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sudah memberi hidup kami dan semua sudah lunas dibayar. Sehingga kami tidak perlu membayar semua hutang dosa kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagaimana tema kita, bersama-sama kita akan merenungkan, membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin membeli suatu barang, maka tentu saja kita harus membayar agar barang tersebut sepenuhnya menjadi milik kita. Dengan membayar, maka barang tersebut berpindah kepemilikan kepada kita selaku pemilik yang baru. Di dalam teks 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Siapa yang telah membeli kita? Kita telah dibeli oleh Yesus Kristus. Yesus telah membeli diri kita dengan sebuah harga. Ini adalah hal yang menunjukkan bahwa pembelian kita harus dengan harga. Pembelian itu tidak gratis. Ketika dikatakan bahwa kita dibeli, maka muncul pertanyaan, apa alasan kita dibeli? Berapa harga yang dibayar untuk membeli diri kita? Di dalam teks 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana seperti perak atau emas, yang dikatakan sesuatu yang sangat berharga, tetapi dengan darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba yang tidak bercela dan tidak bercacat. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus dibeli? Dosalah yang membuat kita berhutang dan membuat kita dibeli. Dosalah yang membuat kita menjadi budak dari segala tindakan dan keinginan kita. Hutang karena dosa ini menunjukkan bahwa kita sedang di dalam perjalanan menuju kepada kematian. Tapi ingat, pada saat yang tepat Yesus telah membeli kita melalui kematiannya di kayu salib. Kita dibeli dengan darah Yesus. Darah Yesus yang ditumpahkan untuk membeli jiwa kita dari kematian dan hukuman kekal neraka. Darah yang keluar menandakan bahwa ada bagian tubuh kita yang terluka. Itu menyatakan juga bahwa ada rasa sakit yang tentu kita rasakan. Coba kita bayangkan berapa harga yang harus dibayar oleh Yesus Juru Selamat kita. Semakin banyak darah yang keluar, tentu rasa sakit yang dirasakan juga akan semakin bertambah. Rasa sakit di tubuh Kristus itu begitu luar biasa. Tangan dan kakinya dipaku di kayu dan besi menembus syaraf yang paling lembut. Bukan hanya karena luka secara fisik yang dirasakan oleh Yesus, tetapi kita tahu bahwa penderitaan jiwanya juga jauh lebih besar lagi. Hatinya hancur karena celaan. Dia ditinggalkan oleh Tuhan, yang dia katakan seperti mau mati rasanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah membeli saudara dan saya dengan sebuah harga. Dia telah membayar harga untuk semua dosa kita. Yesus membeli kita dengan darahnya yang mengalir dan rasa sakit yang juga dia rasakan. Ketika Yesus sudah membeli saudara dan saya, ingat bahwa kita bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik Yesus. Jadi merupakan hak istimewa. Kalau sesungguhnya kita bukan milik kita sendiri, mengapa demikian? Karena jika kita adalah milik kita sendiri,
maka kita tentu harus mencari bagaimana caranya supaya kita bisa membayar semua hutang dosa kita. Dan kita tentu saja harus melakukan begitu banyak hal baik sehingga kita bisa menyenangkan Tuhan. Betapa ini sesungguhnya adalah beban yang begitu berat bagi kita. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan semua itu? Bagaimana mungkin kita bisa membayar semua hutang dosa kita dan bisa menyenangkan Tuhan dengan cara kita sendiri? Jadi betapa bersyukurnya kita jika kita sekarang bukan milik kita sendiri, melainkan kita adalah milik Kristus. Karena Dia sudah membeli kita. Lalu bagaimana respon kita? Rasul Paulus memerintahkan kita untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Lalu bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Pertama, memuliakan Tuhan adalah dengan mengasihi Dia di atas segalanya. Perintah yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Ketika kita mengasihi Dia di atas segalanya, itu menunjukkan bahwa Dialah yang terutama di dalam hidup kita. Jika kita mencintai sesuatu selain Tuhan, itu artinya kita menjadikan itu sebagai berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Itu bisa berupa pekerjaan kita, harta benda kita, hobi kita, apapun itu namanya. Mengasihi Tuhan di atas segalanya berarti juga kita mematuhi dan melakukan segala perintah-perintahnya. Hal yang kedua adalah lakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu artinya bahwa ketika kita melakukan semua hal adalah untuk menghormati dan memuji Dia. Termasuk hal yang paling biasa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita melakukan semua itu hanya untuk kemuliaan-Nya. Yang ketiga adalah membawa kemuliaan bagi Tuhan melalui pertumbuhan rohani kita. Kita harus membawa kemuliaan bagi Tuhan melalui pertumbuhan rohani kita. Artinya kita semakin bertumbuh di dalam membangun relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Yesus menjadi lebih dekat dan lebih dekat lagi. Yang keempat, kita harus memuliakan Tuhan di dalam pikiran dan perkataan kita. Dengan kita memuji Tuhan dan kita juga memberi berkat bagi orang lain. Yang kelima, memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Yang keenam, memuliakan Tuhan melalui uang kita. Kita dapat memuliakan Tuhan melalui uang kita. Artinya kita memberikan persembahan kepada gereja kita, pada gereja lokal. Kita juga dapat menggunakan uang kita untuk memberkati banyak orang yang membutuhkan. Yang terakhir, memuliakan Tuhan dengan cara kita membagikan Injil Yesus Kristus kepada mereka yang terhilang. Ingat, saudara dan saya sudah dibeli oleh Yesus dan harganya sudah lunas dibayar. Mari kita muliakan Yesus karena Dia adalah pemilik hidup kita. Biarlah renungan singkat ini sungguh memberkati setiap kita. Diri kita sudah dibeli oleh Yesus dan harganya sudah lunas dibayar. Mari kita muliakan Dia dalam segala kehidupan kita karena Yesus adalah pemilik hidup kita. Amin.